Para pemirsa yang ada di rumah, pencinta Hujah Aswaja di TV 9 Santun Menyejukkan, pembahasan kita masalah akikoh ini semakin menarik saja. Namun tidak lengkap rasanya kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada para audien di studio dari rekan-rekan kita IPNU, IPPNU, Sambi Kerep. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Namanya siapa, Mas? Helmi. Ya, rekan Helmi dari IPNU Sambi Kerep. Ya, silakan langsung bertanya pada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Yai, dalam akikah itu sendiri kan pada pelaksanaannya itu biasanya ada pemotongan rambut bagi si kecil atau si anak bayi tersebut, dan rambut tersebut ditimbang dengan perak terus disedekahkan untuk orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah hikmah dari pemotongan rambut dan ditimbang dengan perak itu apa gitu loh. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih rekan Helmi dari IPNU Kecamatan Sambi Kerep. Jadi begini Pak Yai, tadi kan prosesi akikoh selain pemotongan hewan juga ada pencukuran rambut. Ya. Kemudian rambut itu ditimbang, bahkan kalau zaman Rasulullah itu kemudian ditimbang, disedekahkan ya, ditimbang dengan seberat perak itu. Seberat perak atau emas ya Pak Emas, ya. ya. Nah, kemudian itu disedekahkan. Hikmahnya itu apa sebenarnya Pak ya dengan pemotongan rambut itu? Iya, memang hikmahnya itu tidak dijelaskan langsung oleh Rasulullah. Ya. Tidak dijelaskan langsung, tetapi para ulama lalu membuat penafsiran-penafsiran. Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Awlad itu menjelaskan. Di antaranya hikmah pemotongan rambut itu yang pertama yaitu an-nadzafah, untuk kebersihan. Jadi maka rambut yang waktu lahir itu mungkin masih tercampur dengan najisnya darah nifas, darah wiladah. Nah, walaupun sudah mungkin dibersihkan, tapi dengan dicukur itu maka mensucikan, membersihkan, menghilangkan biar semua. Lebih bersih lagi Pak ya. Betul, ya an-nadzafah. Yang kedua, itu manfaat untuk mensuburkan rambut. Jadi bisa lebih subur. Lebih subur. Jadi kalau dipotong itu tumbuhnya itu akan lebih subur. Jadi rambutnya ketel gitu. Ketel, betul. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa itu menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang baik, yang cemerlang, yang cerdas. Jadi bisa memberikan kecerdasan. Kecerdasan, betul. Kan ini otak itu ya. Kepala kita tempatnya otak. Nah, dengan rambut itu dicukur, kemudian di situ memang yang afdal itu al-halqu. Yuhlaku itu artinya digundul. Oh, digundul juga. Iya. Jadi yuhlaku itu kalau yuqasaru, kalau qasru itu dipotong sedikit. Kalau yuhlaku itu digundul. Tapi justru di masyarakat itu dipotong sedikit-sedikit. Yang afdal itu digundul. Oh, justru digundul. Digundul yang afdal itu. Tapi ya walaupun tidak digundul, minimal itu dipotong sebagian, maka diambil 3 ya, sini atau sini atau sini itu. Nah, itu akan menjadikan otak itu akan lebih tumbuh cerdas, lebih cemerlang, sehingga mungkin nanti jadi orang yang pinter, yang kuat hafalannya, yang cerdas begitu. Ya. Jadi hikmah dari pencukuran rambut itu satu, ya faktor kebersihan, kemudian supaya rambutnya ini lebih subur, dan ada yang lebih penting yaitu kecerdasan. Cukup ya? Nah, mungkin ada dari rekan kita IPPNU yang ingin bertanya, silakan. Sebutkan namanya dulu, kemudian pertanyaannya singkat langsung kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rifa dari IPPNU Sambi Kerep. Yang mau saya tanyakan mengenai akikoh, sebelum kita diakikohi itu tergadai ya Pak Yainya. Nah, hubungannya dengan tergadainya ini, apakah amal kita juga ikut tergadai? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, dalam akikoh itu biasanya dibagikan pada acara walimahan gitu ya, diikuti dengan walimahan. Nah, itu saya pernah mendengar bahwa untuk suguhan dari undangan itu tidak boleh yang disuguhkan daging akikohnya, harus lain dari daging akikohnya. Itu bagaimana Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Iya.
Terima kasih Rekanita Rifa dari IPPNU Kecamatan Sambikerep. Ada 2 pertanyaan Pak Yai. Ya. Jadi yang pertama, bahwa anak ini kan tergade sebelum diakikoi. Ini apakah tergade ini amalnya ini tidak diterima sebelum diakikoi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah suguhan waktu walimah itu Pak Yai. Ini suguhannya katanya tidak boleh daging akikonya. Daging akikonya untuk berkat saja katanya begitu Pak Yai. Oke, mohon penjelasan Pak Yai. Iya, pertama itu masalah yang tergada itu cuma seperti saya katakan tadi, masalah syafaat anak pada orang tua. Anak pada orang tua. Sedangkan amal anak itu tetap diterima. Tetap diterima ya. Kalau sholat tetap diterima, puasa tetap diterima. Tetapi kalau penjelasannya Imam An-Nawawi, ya maksudnya tergadai itu orang tuanya nanti tidak bisa mendapatkan syafaat dari anaknya, di hari kiamat nanti. Kan nanti na'udzubillah mungkin orang tuanya masuk neraka tapi masih bawa iman ya. Anaknya masuk surga. Itu nanti anak bisa nangis ke Allah. Ya Allah, saya nggak rela kalau orang tua sini masuk neraka ya Allah. Dengan syafaat anak itu orang tua bisa terangkis di neraka ke surga. Diangkat. Itu kalau diakikohi. Kalau diakikohi. Nah, kalau tidak bisa seperti itu. Bagi orang yang mampu. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Adapun amal yang lain tetap itu diterima. Sholatnya, puasanya, zakatnya, sholawatnya, tahlilannya tetap itu diterima. Intinya amalnya tetap diterima. Tetap diterima, betul. Kemudian yang kedua Pak Yai, masalah suguhan tadi Pak Yai. Yang masalah suguhan itu justru itu kesempatan untuk membagikan akikoh. Ya. Jadi akikoh ini bisa diantarkan ke orang, ya mungkin antar-antar ke tetangga, atau orang diundang, kemudian diberikan suguhan akikoh itu ya. Kan akikoh ini fakulu minha wa at'imul baisal fakir, ya sebagai itu bisa makan sebagian. Orang yang akikoh itu disunahkan makan, walau luqmatan, walaupun sak suapan, gitu ya. Sebagian itu dihadiahkan kepada orang tetangga, walaupun itu kaya. Ya. Jadi tidak ada pembatasan. Nggak ada pembatasan. Yang ketiga tuh sedekah kepada fakir miskin. Kalau sedekah itu untuk fakir miskin, kalau hadiah untuk orang kaya gitu ya. Nah, kalau tetangga yang diundang ada yang miskin, ada yang kaya, yang dihidangkan akikoh itu sudah benar malah. Jadi hidangannya itu dari akikoh itu benar. Adapun karena nggak cukup atau mungkin karena ada yang pantangan makan kambing gitu ya, diberikan ditambahi ayam, tambah yang lain itu monggo. Tapi kalau ayam tok nggak ada kambingnya, itu bukan akikoh. Apa itu Pak Yai namanya? Ya selamatan, tasyakuran gitu aja. Walaupun harga ayam itu lebih mahal daripada kambing, tetap itu tidak dinamakan akikoh. Ini ada yang mau bergabung Pak Yai. Ya monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa, di mana? Zamroni. Bapak? Zamroni. Zamroni. Di mana Pak Zamroni? Di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Silakan Pak Zamroni. Pak mau nanya, anak saya kan lahir. Lebih keras Pak Zamroni ya. Halo. Ya. Anak saya kan lahir, tapi kemudian baru 1 jam terus meninggal. Iya. Nah, itu apa perlu diakikoh ya? Ya. Cukup Pak Zamroni? Ya, itu aja. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Zamroni atas pertanyaannya. Para pemirsa, sebelum kita jawab pertanyaan Pak Zamroni dari Surabaya tadi, kita ikuti dulu tayangan yang lewat berikut ini. Ya, Pak Yai, tadi kan Pak Zamroni sempat bertanya, jadi anaknya ini meninggal 1 jam. Ya, jadi melahirkan, kemudian 1 jam berikutnya meninggal. Apakah ini tetap disunahkan untuk diakikoi? Kembali kepada perbedaan pendapat ulama tadi. Oh, gitu ya. Jadi kalau ikut pendapat ulama yang mengatakan itu waktu hidup saja, berarti kalau sudah mati sudah tidak usah diakikoi. Tapi kalau menurut ulama yang mengatakan walaupun sudah meninggal dunia, kalau masih bisa orang mampu untuk mengakikoi, maka itu diakikohi. Dari itu kalau memang menurut saya wallah alam lebih hati-hati, ya diakikohi itu lebih baik. Tetap diakikohi. Tetap diakikohi itu akan lebih baik begitu, lebih hati-hati. Kalau itu kemudian begini Pak Yai, ini kan anaknya meninggal ya. Diakikohi plus selamatan meninggalnya. Gimana itu Pak Yai? Ya boleh saja. Oh, boleh saja. Ya jadi hidangan untuk selamatan dari akikoh boleh saja. Jadi tidak ada masalah Pak Yai. Tidak ada masalah. Jadi
waktu nyembelih niatnya akikoh. Setelah matang itu berbarengan dengan khitanan, berbarengan dengan selamatan, berbarengan dengan apa saja itu monggo. Asalkan yang menerima itu memang orang yang berhak untuk menerima. Ya. Ya. Jadi para pemirsa, pembahasan kita memang sangat menarik sekali, terutama masalah akikoh yang sangat luas dan mendetail. Sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi, kita ikuti yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sayyidin was sakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dalam malam ini majelis kita bisa mengagendakan Maulid Nabi yang temanya Rahmatan lil alamin, Muhammad manusia yang dijadikan Allah sebagai rahmatan lil alamin. Dan untuk masalah akikoh, jadi akikoh adalah sunnah Rasul yang pernah diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang menjadi suatu perbuatan, ucapan atau tingkah laku Nabi menjadi sunnah Rasul yang harus diikuti oleh semua umatnya. Akikoh adalah suatu penggadaian dari sesuatu. Setiap yang dikelahirkan, kullu nafsin kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap sesuatu yang dilahirkan itu suci, terserah kedua orang tuanya mau dibawa kemana. Nah, akikoh sendiri adalah suatu ungkapan rasa syukur kita yang kita ungkapkan dengan suatu ekspresi saling berbagi sesama yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu mudah, jangan dipersulit. Asiru walatu asiru. Jadi umat itu jangan dibikin sulit, permudah, tapi jangan memudahkan suatu masalah. Dalam akikoh memang kewajiban orang tua apabila mampu dalam porsi 7 hari kelahiran. Dan apabila tidak mampu maka bisa memberitahukan kepada anaknya bahwasanya itu suatu anjuran Nabi, dia bisa mengakaikai dirinya atau mengakaikai orang tuanya.